ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita ini berjalan dengan lancar. Untuk itu saya minta kesediaan satu orang untuk menjadikan dalam rumah. Saya kuasa. Baik, teman-teman ibu teman-teman pada kesempatan yang berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, baik, syukurlah. Tadi ada kelas? Ada, Ibu. Ya, baik. Jadi, adik-adik, hari ini kita akan melakukan proses konseling. Namun, sebelumnya, apakah adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah, Ibu. Ya, berarti adik-adik sudah tahu banyak hal soal konseling kelompok. Jadi ibu tidak terlalu menjelaskan terlalu banyak lagi, namun ibu hanya mengingatkan kembali bahwa dalam kegiatan ini kita harus memegang beberapa asas. Itu asas kesukaraan, di mana adik-adik berpartisipasi dengan kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua, asas kesukaraan, di mana adik-adik dapat menyampaikan masalah kalian secara jujur dan terbuka, baik dari pengalaman adik-adik sesuai dengan kenyataan yang habis alami. Yang ketiga, asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bicarakan dalam proses konseling kelompok kita ini tidak boleh dibagikan kepada orang lain di luar kelompok. Adik-adik, apakah kalian siap memegang asas tersebut selama proses konseling ini berlangsung? Siap, Ibu. Baik, terima kasih adik-adik. Sebelumnya, apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah, Ibu. Baik, jadi kalian sudah saling mengenal, tapi di sini Ibu belum terlalu mengenal adik-adik. Untuk itu, Ibu memberikan kesempatan adik-adik untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Dari sebelah kanan Ibu, silakan. Ibu, terima kasih. Nama saya Teresia Priscilla Agostini, biasa disapa Teres. Baik, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan. Dan Ibu, nama saya Jalan Edukasi, biasa dipanggil Jalan. Baik, silakan. baik Ibu. Perkenalkan nama saya Jalan dulu, disapa dulu. Baik, kembali ada silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Jalan Ibu, biasa disapa Jalan. Ya, baik. Silakan kembali. Dan Perkenalkan, nama saya Jalan Priscilla, biasa dipanggil Jalan. Linda, silakan kembali. Baik, tadi bisa panggil saya Ibu Desi. Baik, tadi sebelum kita masuk pada tahap inti, Ibu ingin menanyakan lagi, apakah adik-adik siap mengikuti pada tahap inti untuk mulai jalan? Siap, Ibu. Baik, namun di sini Ibu lihat adik-adik ada yang masih kurang nyaman, ada yang kurang semangat, ada yang mungkin gelap karena baru kali selesai pelajaran dengan Ibu Pepi. Iya, Ibu. Tadi itu hal yang wajar. Agar suasana kita menjadi rileks, untuk itu kita melakukan activity terlebih dahulu agar perasaan dan pikiran kita kembali segar. Begitu saya minta kesediaan satu orang untuk menjadikan sebuah permainan kita. Ya, silakan. Oke, sebelumnya saya minta teman-teman untuk jadi aktivitasnya itu untuk semangat. Mungkin teman-teman sudah pernah membuat aktivitas ini. Jadi aktivitas itu untuk semangat. Semangat gitu. Ya, baik. Langsung saja ya. Harus semangat. Oke.
Baik, silakan duduk kembali adik-adik. Baik, terima kasih Ibu. Adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah paham lebih dari sekarang? Sudah, Ibu. Ya, baik. Berarti sekarang sudah. Sudah, Ibu. Baik, adik-adik. Di sini Ibu mempersilahkan kalian untuk menyampaikan kalian duduk dan terbuka. Ada di sini kita lebih mendukung dan lebih perhatian. Untuk itu saya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Saya masih kurang percaya diri saat bicara dengan kelas. terima kasih sudah mengikuti dan berpaham. Terima kasih atas sudah datang kembali. Saya Bu, Ya, silakan kembali. saya sudah mengatur waktu. Jadi dalam kesulitan mengatur waktu belajar dengan kegiatan lainnya. Terima kasih karena kamu sudah lagi Silakan Angel. Baik, guru di masalah yang lain, saya sih Jadi Angel, saya memberikan dengan dari terima kasih telah menonton. Saya silakan gimana? Saya kemarin akan berbicara. Jadi jaga dan malu tampil di depan kelas. Untuk mendapatkan jaga. Terima kasih kepada ada yang lain mungkin saya tidak. Saya semua saat menghadapi ujian itu. Ibu paham dia memang mungkin orang semua. Terima kasih karena kamu sudah lagi kembali. Yang kemarin dari beberapa masalah yang telah disampaikan, menurut kalian masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Saya Bu, Silakan ya. itu kalau menurut saya masalah saya itu harus dibahas terlebih dahulu. Karena masalah saya ini sudah saya alami sejak lama. Dan juga masalah ini berpengaruh terhadap proses belajar saya. Baik, terima kasih Dares. Mungkin ada yang lain? Saya Ibu, ya silakan. Tidak bisa Ibu, saya juga penting. Karena saya sering bersama saat menghadapi ujian, tentu saya bisa. Ya baik, ya silakan aja. Sorry, menurut saya masalah materi harus dibahas dulu karena dan itu sering terjadi. Kemudian mereka memiliki masalah yang bersama itu dan masalah materi agar bisa bermanfaat ke semua itu. Ya baik, menjawab pertanyaan kembali. Itu melihat alasan yang kamu berikan. Karena masalah yang dialami Teres juga dirasakan oleh beberapa anggota kelompok lainnya. Namun demikian, Ibu memahami masalah yang disampaikan oleh Linda sangat penting juga dan dapat perhatian. Linda, bagaimana pendapatmu jika pada kesempatan ini kita akan membahas masalah Teres terlebih dahulu? Sementara pada kesempatan berikutnya kita akan membahas masalah yang kamu alami. Saya setuju Ibu, yang penting masalah saya juga bisa dibahas nanti. Ini masalah yang kamu alami tetap menjadi perhatian kelompok dan tidak akan diabaikan. Terima kasih atas kesediaanmu kepada kesediaanmu untuk terlebih dahulu membahas masalah Teres. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian jika pada kesempatan ini kita akan membahas masalah Teres terlebih dahulu? Apakah adik-adik semua setuju? Setuju. Baik, berdasarkan kesepakatan kita bersama, hari ini kita akan membahas masalah Teres tentang kurang percaya diri saat bicara di depan kelas. Nah, Teres, ini Ibu mau bertanya lagi, apakah kamu siap masalah kamu yang kamu alami itu kita akan membahas secara lebih dalam? Ya Ibu, kasih Ibu. Baik, terima kasih Teres. Ibu menghargai kesediaanmu dan keberanianmu. Jika nanti ada rasa yang kurang yang diceritakan, kamu boleh menanyakan kepada Ibu. Namun Ibu berharap kamu tetap terbuka agar kelompok bisa dapat membantu dengan lebih baik. Ibu baik Teres.
ibu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kamu untuk menceritakan masalah yang kamu alami. Tidak perlu takut atau malu, karena di sini kita saling mendukung dan saling menjaga perhatian. Ceritakanlah dengan mungkin dari pengalaman, perasaan maupun pikiran yang kamu rasakan. Untuk itu, ibu memberikan kesempatan kepada kamu. Baik Ibu, jadi dulu waktu saya masih kelas 10 Ibu, saya pernah diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru. Dan pada saat saya menjawab itu, saya jawabnya salah, sehingga teman-temanku semuanya langsung tertawa. Dan saya juga merasa malu saat itu, sehingga sejak saat itu saya mulai merasa takut untuk berbicara di depan kelas ini. Baik Teres, terima kasih karena kamu sudah berani menceritakan kepada kelompok. Teres, coba ceritakan bagaimana. Sejak saat itu Ibu, saya lebih memilih untuk diam saja, walaupun sebenarnya itu saya tahu jawabannya. Apa yang paling kamu ingat dari kejadian tersebut? Yang saya ingat itu teman-teman menertawakan dan juga saya merasa malu. Saya tidak kejadian itu masih berbelas dan membuatmu merasa kewajaran hingga sekarang. Tidak ingat. Baik, Teres, teman-teman tertawa, apa yang kamu rasakan saat itu? Yang saya rasakan itu, saya merasa sangat malu, kecewa dan juga saya ingin cepat-cepat dulu. Jadi kamu merasa malu dan kecewa karena mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan harapanmu. Tidak Ibu. Setelah kejadian itu, apa yang berubah dalam dirimu? Dan saya menjadi takut untuk bicara dengan kelas Ibu. Baik, jadi kalau apakah rasa takut itu masih muncul hingga sekarang? Masih Ibu. Dalam situasi seperti apa rasa takut itu paling sering muncul? Biasanya saat guru mulai untuk menuju siswa untuk menjawab pertanyaan atau saat saya minta untuk presentasi di depan. Apa yang biasanya terjadi pada tubuhmu saat itu? Yang biasa terjadi itu untuk saya berdebar, tangan saya langsung dingin dan juga saya sulit untuk berkonsentrasi. Jadi ada reaksi fisik yang cukup kuat ketika kamu berada dalam situasi tersebut. Iya Ibu. Baik, teman-teman, apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama dengan Teres? Ya, silakan. Saya pernah mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu pada saat presentasi saya merasa gugup sampai tangan saya gemetar. Baik, ada yang lain? Saya juga Silakan saudara. saya juga sering takut kalau pendapat saya itu tidak salah. Baik, mungkin ada yang lain? Saya juga Silakan Ina. saya juga sering khawatir bila ibu oleh orang lain. Baik, terima kasih. Pada di sini ada beberapa teman juga pernah mengalami hal yang sama dengan Teres. Nah, Teres, bagaimana perasaan setelah mengetahui ada beberapa teman juga pernah mengalami hal yang sama dengan Saya merasa sedikit lebih lega Ibu karena ternyata bukan hanya saya mengalami hal itu. Teres? Saudara, tadi kamu menyampaikan bahwa kamu merasa malu saat tampil di depan kelas. Apakah pengalaman itu mirip dengan Teres? Mirip sekali Ibu. Saya sering takut kalau pendapat yang saya sampaikan itu salah dan teman-teman saya menilai saya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapatkan penjelasan tentang itu? Saya berusaha menghindar dan meminta teman yang lebih aktif untuk berbicara ini. Baik, terima kasih saudara. Teres, apakah kamu juga pernah melakukan hal yang sama? Ya Ibu, saya sering berharap agar guru tidak menilai saya itu. Baik, jadi ternyata Teres dan saudara ini memiliki pola yang hampir sama, di mana mereka menghindari situasi yang membuat mereka merasa takut. Ya, silakan saudara. Saya rasa bukan guru ini, ya, karena saya juga sering melakukan hal yang sama ketika presentasi. Ya, baik, jadi kita sudah menemukan soal penting bahwa rasa takut membuat seseorang takut
waktu belajarmu? Ibu, saya rasa itu mempengaruhi karena kadang saya ibu ini dia adalah sebenarnya dan saya tahu jawabannya dan saya tidak berani untuk menyampaikannya. Ya baik, terus ya silakan. Sebenarnya dia ini cuma sendiri dan sudah dia sendiri dalam usaha dan tugas. Ya baik, jadi kamu jadi kemampuanmu ada, tetapi rasa takut membuat kemampuanmu tidak terlihat. Mungkin misalkan kebetulan saya itu setelah di UPS, ya jadi saya itu sering melihat kemudian sering membantu teman-teman sekelas saya untuk memahami materi. Jadi menurut saya penting itu menjadi kemampuan tersebut untuk memahami materi pelajaran. Baik, terima kasih dapat dengan sangat baik. Saya membantu teman saya untuk melihat kembali kemampuan yang dimilikinya. Saya saat guru menunjukmu untuk menjawab pertanyaan. Sekian apa yang maksud beliau saat itu? Saya berpikir bahwa saya itu pasti akan salah dan teman-teman itu pasti akan menertawakan saya lagi. Selain itu, teman-teman juga pasti akan menganggap kalau saya ini bodoh. Baik, jadi ada beberapa pikiran, yaitu saya akan bersalah, saya akan ditertawakan, dan orang lain akan menganggap saya bodoh. Nah, teman-teman, apakah pikiran-pikiran tersebut pernah muncul dalam diri kalian? Saya juga sering berpikir baik. Saya juga pernah merasa demikian saat ujian itu. Baik, terima kasih. Jadi kadang kita memiliki pikiran negatif yang membuat kita merasa takut. Dan apakah siswa yang salah menjawab pasti akan ditertawakan? Tidak. Apakah ada siswa yang salah menjawab tidak ditertawakan? Kenapa seperti itu? Jadi pikiran saya pasti salah, sepenuhnya benar, tidak juga itu. Jadi kita sudah menemukan bahwa peristiwa tersebut belum sesuai dengan kenyataan. Teman-teman, mari kita membuat mencari pikiran realistis. Jadi pikiran lama saya masih salah dan akan ditertawakan. Kira-kira pikiran apa yang lebih tepat untuk membantu teman beres? Saya itu ya silakan. Menurut saya pikiran yang baru yang akan oleh teman beres itu adalah saya boleh salah karena semua orang itu pasti salah. Ya baik. Ada yang lain? Ya silakan. Kalau yang itu pasti semua teman akan berpendapat saya. Ya baik, terima kasih ya Jiro. Mungkin ada yang lain? Silakan jaga sama saya itu. Dia harus belajar dan menjadi pribadi yang baik. Ya baik, terima kasih jaga. Mungkin ada yang lain? Saya silakan ya. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Baik, terima kasih juga. Terima kasih pendapat kalian sangat baik. Dari beberapa kalimat yang telah disampaikan, mana kalimat yang paling tepat? Menurut saya sudah belajar sehingga saya memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang benar. Kalaupun nanti jawaban saya salah, kesalahan itu merupakan bagian dari proses belajar. Baik, bagaimana perasaan setelah kamu mengucap kalimat tersebut? Saya merasa tenang. Baik, teman-teman, apakah kalian bisa menggunakan pikiran-pikiran tersebut dalam masalah kalian yang kalian hadapi? Bisa Ibu, karena saya juga sering mengalami hal yang sama. Saya merasa takut akan gagal ketika melakukan sesuatu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Saya bisa berpikir bahwa yang pertama ini masih jelek sehingga saya menolak meninggalkannya. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Seperti Ibu, ya silakan. Saya sering berpikir kalau dia berjalan buruk Ibu.
Ya baik, terima kasih. Baik, adik-adik, dari kegiatan kita hari ini kita belajar bahwa pikiran melalui perasaan dan perilaku. Baik adik-adik, apa yang dilakukan teman saya agar berada saat masuk depan kelas? Saya itu kalau menurut saya langkah yang paling cepat dilakukan oleh penulis supaya bisa lebih berani lagi itu mungkin dia harus mencoba untuk menjawab pertanyaan yang mudah yang diberikan oleh guru, terutama ketika dia ditunjuk oleh guru. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Menurut saya harus berhati percaya diri. Ya baik, terima kasih Angelo. Ada yang lain? Saya ya, silakan. Dan saya itu seharusnya mengenai aku dalam kehidupan yang Baik, terima kasih Tiara. Mungkin ada yang lain? Saya disimpulkan, mungkin PNS bisa mengingat kembali arti yang positif dan tenaga kelas. Ya, terima kasih Linda. Baik adik-adik, sekarang saya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk membuat satu komunitas kecil di dalam minggu ini. Saya silakan. saya harus mencoba untuk menjawab pertanyaan guru minimal 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Baik, terima kasih Teres. Mungkin ada yang lain? Saya itu Ya, silakan Mewan. kalau mungkin saya itu saya harus lebih berani lagi untuk berbicara ketika presentasi. Baik, terima kasih Mewan. Mungkin ada yang lain? Baik, Ya, silakan. ini saya mau itu saya harus mengerjakan tugas di hari yang sama saat diberikan. Baik, terima kasih Angelo. Mungkin ada yang lain? Saya juga Silakan. kalau saya buat itu saya harus kembali untuk berbicara. Baik, terima kasih Tiara. Mungkin masih ada yang lain? Saya Ibu, Ya, silakan. saya akan menggunakan pikiran positif saat membaca masih. Bagus sekali adik-adik, Ibu menghargai pemimpin kalian. Aku yakin kalian dapat berubah, apalagi kalian menjalankan pemimpin ini dengan sungguh-sungguh. Baik, jadi dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa pikiran melalui perasaan dan perilaku. Ketika pikiran negatif diganti dengan pikiran yang lebih realistis, kita jadi lebih berani untuk bertindak. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai pada tahap pengakhiran. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu ingin kita akan sama-sama melihat kembali apa yang kalian pelajari atau peroleh dari kegiatan kita hari ini. Untuk itu, saya mempersilakan adik-adik untuk menyampaikan apa yang kalian peroleh atau pelajari dari kegiatan kita hari ini. Ya, silakan Teres. Saya merasa lebih tenang dan juga lebih berani untuk berbicara dengan kelas. Baik, terima kasih Teres. Ya, silakan Milan. Dari pertemuan kita pada hari ini saya belajar bahwa saya tidak perlu merasa takut ketika melakukan kesalahan pada saat berbicara di depan teman-teman. Baik, terima kasih Milan. Mungkin ada yang lain? Saya Ya, silakan. dari kegiatan kita hari ini, saya menyadari bahwa pikiran negatif sering membuat saya mengerjakan tugas. Baik, terima kasih Angelo. Mungkin ada yang lain? Saya juga merasa lebih berani karena ternyata ada teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Baik, terima kasih Gaga. Mungkin ada yang lain? Baik, selanjutnya. Saya belajar menggunakan pikiran positif saat memulai aktivitas. Baik, terima kasih adik-adik. Ibu melihat kalian dapat memahami diri kalian setelah mengikuti
mengikuti kegiatan hari ini. Adik-adik sebagai pendengar lanjut, Ibu berharap kalian dapat menjalankan komitmen kalian yang telah kalian buat hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan lihat kembali perkembangan yang telah kalian capai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, apakah ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan? Kemudian silakan Beres. Saya berharap kedepannya saya bisa berusaha dan agar bisa lebih berani lagi dan juga lebih percaya diri lagi saat saya bicara di dalam kelas. Baik, terima kasih Beres. Mungkin ada lain? Saya itu silakan Ella. Saya berharap pertemuan ini kami semua bisa lebih berani lagi untuk menggunakan pendapat kami berdua. Ya baik, Elan. Mungkin ada yang lain? Baik, Ya silakan. Ya. saya berharap kita semua di sini bisa menjadi bagian dari hidup kami. Baik, Angelo. Mungkin ada yang lain? Saya silakan Gaga. Saya berharap kami semua bisa dapat mendengar dengan baik. Baik, Gaga. Mungkin ada yang lain? Saya kemudian silakan Linda. Saya berharap apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas pesan dan pesan yang telah disampaikan. Ibu mengucapkan terima kasih atas keaktifan, keterbukaan, dan kerjasama adik-adik selama proses kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Untuk itu saya minta sediakan orang untuk memimpin kita doa. Yang silakan Angelo. Teman-teman guru, berdoa selesai. Baik, adik-adik, dengan demikian kegiatan kementerian kelompok kita hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Pada kesempatan berikutnya kita akan bertemu kembali dan sampai jumpa adik-adik. Baik, terima kasih.